Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang rencana anggaran biaya pendidikan. Perkenalkan, nama saya Wena Fitra Ayudia dengan NIM 2230103078 dari MPI 2C. Dan saya Sylvia Ramayani dengan NIM 2230103073 dari MPI 2C. A. Konsep dasar pendanaan dan pembiayaan pendidikan. Menurut Fatah N. 2006, anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah madrasah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Untuk sekolah, madrasah, dan negeri umumnya memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orang tua, murid, dan sumber lain. Pembiayaan pendidikan yang bersifat budgetair, yaitu biaya pendidikan yang diperoleh dan dibelanjakan oleh sekolah atau madrasah sebagai suatu lembaga. Artinya, biaya-biaya pendidikan yang bersifat budgetair dan non-budgetair, termasuk dalam pengertian biaya pendidikan dalam arti luas. Sedangkan pengertian biaya pendidikan yang bersifat non-budgetair yaitu biaya-biaya pendidikan yang dibelanjakan oleh murid atau orang tua, keluarga, dan biaya kesempatan pendidikan. B. Pengelompokan, penggolongan, dan pendayagunaan pendanaan pendidikan. 1. Pengelompokan perencana pembiayaan dan pendanaan pendidikan. Pengelompokan perencana pembiayaan dan pendanaan pendidikan adalah berdasarkan bentuk kebutuhan pendidikan tersebut, apakah bersifat operasional maupun merupakan kebutuhan siswa. A. Kebutuhan operasional sekolah atau madrasah. Membutuhkan kegiatan sekolah atau madrasah dapat diketahui oleh kepala sekolah, madrasah bersama masyarakat dan direksi. Biaya-biaya operasional ini merupakan biaya langsung, yaitu biaya langsung diperlukan untuk melaksanakan kegiatan belanja mengajar. B. Kebutuhan para siswa. Kebutuhan siswa yang harus dipenuhi dapat bersifat fisik seperti ruang belajar, papan tulis, perpustakaan, buku, dan lain-lain. 2. Anggaran pendidikan atau klasifikasi anggaran. Menurut Nanang Fatah 2006, anggaran memiliki kelebihan dalam perkembangannya yang dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai instrumen evaluasi, sebagai persetujuan pembayaran, dan sebagai instrumen efisiensi. 12. Anggaran sebagai instrumen yang efektif merupakan fungsi yang paling penting dalam manajemen. 3. Penggunaan sumber keuangan dan sumber pembiayaan. A. Identifikasi pendanaan dan sumber pendanaan. Mengidentifikasi pendanaan dan sumber pendanaan membutuhkan manajemen yang baik, dan manajemen yang baik membutuhkan sumber daya. Diharapkan dapat diketahui sumber biaya yang akurat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penentuan anggaran seperti anggaran pendidikan sekolah, madrasah secara umum. Biaya pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah dan madrasah dan pemerintah. Hadirin, dana yang dibayarkan oleh negara untuk pendidikan dapat digambarkan sebagai investasi negara di dunia pendidikan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu
C. Strategi penyusunan RAPBS atau Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah. Strategi perencanaan pendidikan menengah, baik negeri maupun swasta, mulai menyusun visi dan misi sekolah. Strategi perencanaan dan penyusunan RAPBS dilakukan dengan bantuan analisis SWOT sederhana yang dilakukan oleh pihak sekolah, khususnya sekolah negeri, karena hampir seluruh pembiayaan pendidikan adalah dikelola oleh pihak sekolah, berasal dari pemerintah dan pemerintahan daerah. D. Penyusunan anggaran pendapatan belanja sekolah atau madrasah. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN untuk kegiatan sekolah atau madrasah. Anggaran memegang peranan penting dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan madrasah. Oleh karena itu, setiap pengelola program harus menyelesaikan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Karena anggaran memainkan peran penting, pengelola program harus mencatat anggaran dan melaporkan pelaksanaannya, sehingga perbedaan antara anggaran dan pelaksanaan dapat dibandingkan dan perbaikan dapat dipantau. Dalam menyusun rencana anggaran sekolah atau madrasah, ada 4 langkah yang akan dilakukan. 1. Tahap 1. Menyusun rencana biaya. Proses penyusunan rencana biaya dan pendanaan RKS atau M dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Mendapatkan dan menghitung daftar biaya satuan dari semua kegiatan yang telah dirumuskan. Sebelum menghitung rencana biaya KKRKS atau M, perlu memiliki daftar biaya satuan untuk semua kegiatan yang telah dirumuskan. 2. Tahap kedua, menyusun rencana biaya. Setelah menyusun daftar biaya atau harga satuan, berikutnya menghitung rencana biaya. Rencana biaya adalah rencana kebutuhan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan serta biaya operasionalnya. 1. Menyiapkan daftar biaya satuan. 2. Menyiapkan rencana biaya yang harus dilakukan untuk menyusunnya. 3. Menyusun biaya pengembangan, yaitu mengkalikan jumlah satuan dengan harga satuan. 4. Menghitung biaya operasional. 3. Tahap ketiga, membuat rencana sumber daya berdasarkan program dan fungsi serta pengembangan dan pengoperasian. Rencana anggaran juga mencakup persiapan rencana kerja sekolah atau madrasah atau RKS atau M yang mengidentifikasi aliran pendapatan untuk setiap kebutuhan dana, dan beberapa sumber pendapatan yang diurutkan berdasarkan kepastian penerimaan dana adalah sebagai berikut. 1. VSP atau bantuan operasional sekolah atau madrasah. Besaran dana BOS bersifat tetap, yaitu 334.000 per siswa atau per tahun. Partisipasi masyarakat melalui komite sekolah atau madrasah belum terbangun. APBD kabupaten atau kota. Pembiayaan APBD bervariasi menurut daerah atau kota, donatur atau perusahaan, industri, alumni, perorangan, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari materi